Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di aku Nes dan LG Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Nes bawain video tentang FRSKB, khususnya guru PKN. Oke, kita langsung ke soal-soalnya. Nomor 1. Seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Ia harus mampu mengelola kelas dan memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Penampilan guru juga harus menarik dan bersikap empatik terhadap peserta didik. Begitu juga dalam bertutur kata, seorang guru harus memberikan contoh bahasa yang santun. Saat di kelas, guru dapat melakukan tindakan untuk menarik perhatian. Misalkan dengan memberikan pujian atau tanda tertentu seperti tepuk tangan atau menghentakkan papan tulis. Misalkan papan tulisnya ditok-tok gitu ya. Berkeliling ruangan atau berbicara dengan irama. Bisa juga guru memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang membangkitkan minat peserta didik terhadap topik yang dibicarakan. Di hari pembelajaran, guru mengajak peserta didiknya menyimpulkan pelajaran yang baru saja dialami peserta didik. Mereka bisa menuliskan dalam secari kertas kemudian membacakannya. Manakah kegiatan peserta didik dalam refleksi pembelajaran? A. Siswa mengikuti instruksi guru pada saat guru memberikan tugas. B. Siswa berbahasa yang santun saat interaksi kepada guru. C. Siswa bertanya kepada guru perihal pelajaran yang lalu. D. Siswa menyimpulkan pelajaran yang baru saja dialami. Terang ya, tadi gelap. Jawabannya yaitu siswa menyimpulkan pembelajaran yang baru saja dialami. Nomor 2, Ibu Lolita ingin menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered oriented dengan pendekatan saintifik. Deskriptor dari kompetensi yang hendak dicapai ialah mampu menuliskan track prosedur di antara kegiatan-kegiatan di bawah ini. Manakah yang mencerminkan kegiatan langkah mengkomunikasikan dari materi di atas? Jawabannya yaitu siswa secara kelompok menampilkan hasil karya analisis, ciri, struktur, dan kaidah prosedur. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang di majalah dinding atau di papan pajang? Siswa saling menanggapi hasil karya teman, siswa saling menilai hasil karya teman.
Lanjut, fungsi dari efek animasi empasis adalah A. Untuk menampilkan objek, B. Untuk keluarnya objek, C. Untuk menggerakkan objek, D. Untuk memberi penekanan pada objek. Jawabannya yaitu untuk memberi penekanan pada objek. Dalam sebuah pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila A. Model yang menggunakan model-model terkini, B. Bahan pelajaran merupakan materi yang mutakhir, C. Metode menggunakan multimedia, D. Bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Jawabannya yaitu bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah, jadi gini ya teman-teman, kenapa sih ada teknologinya? Iya, buat teman-teman yang ngambil jurusan guru itu materinya komplit ya, tapi dominan, misalkan kalian guru PPKN, nah ya kan 70 atau 50% itu pelajaran soal-soal di sekolah ya, kayak PPKN murni gitu loh, PPKN murninya. Kemudian nanti yang 30% itu udah materi campur, di dalamnya ada pedagogik sama pengetahuan umum, termasuk di dalamnya tuh sedikit ada teknologinya gitu loh, ya kayak gini lah kurang lebih. Nah kayak gitu ya. Tapi yang pengetahuan umum teknologinya itu cuma umum aja teman-teman, jadi teman-teman usahakan ke PPK-nya itu dalam, pedagogiknya dalam. Kalau pengetahuan umumnya insya Allah kalian bisa jawab. Semoga yang lainnya juga bisa jawab gitu ya. Tapi kalau pengetahuan umumnya itu ya gampang-gampang lah, selagi kalian nggak pernah ketinggalan atau selalu update, insya Allah nanti bisa. Berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah A. Keselarasan dengan karakteristik materi pembelajaran, B. Keselarasan dengan karakteristik sasaran atau siswa, C. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran, D. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas. Jawabannya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas. Tujuan PTK, penelitian tindakan kelas adalah A. Mendeskripsikan upaya memperbaiki proses pembelajaran mengajar, B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, C. Melakukan perbaikan proses pembelajaran di kelas, D. Mengetahui efektivitas suatu metode pembelajaran, jawabannya yaitu melakukan perbaikan proses pembelajaran di kelas. Soal 7. Saat pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk menyampaikan gagasan dan komentar dengan kalimat yang runtun dan lafal yang jelas. Tugas guru adalah menilai peserta didik dengan teknik pengamatan terhadap gagasan dan komentar peserta didik. Rancangan evaluasi yang dibuat guru adalah rambu-rambu penilaian proses pembelajaran dengan aspek-aspek A. Intonasi, tempo, kalimat efektif dan ejaan yang benar, B. Kelancaran kalimat, kualitas gagasan, ejaan dan tanda baca, C. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, beruntutan kalimat, kejelasan lafal, D. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, kalimat efektif, dan tanda baca.
Saat pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk menyampaikan gagasan dan komentar dengan kalimat yang runtun dan lafal yang jelas. Tugas guru untuk menilai peserta didik dengan teknik pengamatan terhadap gagasan dan komentar peserta didik. Rancangan evaluasi yang dibuat guru adalah rambu-rambu penilaian proses pembelajaran dengan aspek-aspek. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, keruntutan kalimat, dan kejelasan lafal. Jadi kejelasan lafal kayak nih, komentar gitu ya. Misalkan kalau kalian bilang komentar, misalkan, nah itu kan lafalnya nggak jelas, misalkan. Atau suaranya agak geremeng, nah seperti itu. Nomor 8. Berikut merupakan manfaat refleksi pembelajaran bagi guru kecuali A. Mendukung guru dalam merancang hasil belajar optimal dari siswa. B. Membantu guru menguji efektivitas praktek pembelajaran yang dilaksanakannya. C. Mengembangkan kepekaan profesional guru terhadap belajar siswa sekaligus mengembangkan profesinya. D. Mengembangkan kesadaran guru tentang perspektif, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat mendorong siswa belajar lebih baik. Jawabannya, membantu guru menguji efektivitas praktek pembelajaran yang dilaksanakannya. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan butir instrumen hasil belajar adalah A. Mempertimbangkan komposisi aspek-aspek kognitif. B. Diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. C. Menentukan kompetensi atau indikator yang hendak diukur. D. Membuat indikator soal. Jawabannya, landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis. Kajian pustaka memuat A. Landasan teori, penelitian yang relevan, hipotesis, kerangka teori. B. Landasan berpikir, penelitian yang relevan, kerangka teori, hipotesis. C. Landasan teori, penelitian relevan, kerangka pikir, hipotesis. D. Landasan teori, kajian pustaka, penelitian yang relevan, hipotesis. Kajian pustaka sama daftar pustaka itu nggak sama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti. Nah, pertama itu landasan teori dulu, penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, lalu hipotesis. 11, soal 11. Pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, guru menggunakan pembelajaran klasikal hendaknya A. Melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda-beda. B. Memberikan tugas yang disesuaikan dengan tujuan materi ajar. C. Menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang bervariasi. D. Menggunakan pengayaan bagi semua siswa, terutama pada siswa yang sudah menguasai bahan ajar. Jawabannya yaitu menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang bervariasi.
Soal 12, para siswa kelas 2 SD belajar di dalam kelas. Mereka menerima materi pelajaran dengan tema keluargaku yang disampaikan oleh guru. Pesan yang diterima oleh para siswa tersebut dalam proses komunikasi merupakan unsur A. Music, B. Noise, C. Recording, D. Media. Jawabannya yaitu Music pesan. Soal 13. Fungsi utama indikator adalah A. Merumuskan bentuk dan jenis penilaian, B. Menentukan media dan sumber belajar, C. Merumuskan tujuan pembelajaran, D. Menentukan materi pokok. Jawabannya yaitu merumuskan bentuk dan jenis penilaian. Soal 14. Fasilitas yang dipilih untuk mendapatkan template yang diperlukan ketika belajar menggunakan equation adalah A. Struktur, B. Tool, C. Operator, D. Simbol. Jawabannya yaitu struktur. Soal 16. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak bisa dikurangi, non-derogable right. Karena A. Setiap manusia memilikinya, B. Setiap orang boleh menggunakannya secara bebas, C. Negara harus melindungi, D. Bersumber dari Tuhan. Yaitu bersumber dari Tuhan. Soal 18. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam A. Membimbing anak belajar di rumah, B. Melaksanakan proses belajar mengajar, C. Memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, D. Melaksanakan supervisi atau pengawasan. Soal 18. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam, di sini sudah ada kuncinya, melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi fungsi dari kurikulum adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Soal 19. Franklin D. Roosevelt 1941 mengemukakan 4 konsep tentang kebebasan atau kemerdekaan, full freedom, yaitu kecuali A. Kebebasan kemerdekaan berbicara, B. Kebebasan beragama, C. Kebebasan berpolitik, D. Kebebasan dari kemiskinan. Kecuali berarti yang salah, yaitu kebebasan berpolitik. Berarti di situ bebasnya cuma apa? Bebas agama, bebas dari kemiskinan, lalu bebas untuk berbicara. 20, soal 20. Ini sebenarnya soalnya 100, tapi ini enggak saya bawakan sekalian. Soal 20, setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu, serta untuk menjual atau menyewakan sesuatu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Hal tersebut adalah salah satu perwujudan dari A. Hak asasi pribadi, B. Hak asasi politik, C. Hak asasi ekonomi, D. Hak asasi sosial budaya. Jawabannya yaitu hak asasi ekonomi. Di sini ada kata memiliki sesuatu, menjual atau menyewakan. Itu kata kuncinya. Kemudian soal 21, hak asasi di mana seseorang bebas berekspresi dan mendapatkan pendidikan atau pengajaran merupakan perwujudan dari
hak asasi sosial budaya. Soal 21. Implikasi dari eksperimen Pavlov pada pembelajaran adalah, nah ini teman-teman harus hafal bener yang ini. Implikasi dari eksperimen Pavlov pada pembelajaran adalah: A. Anak akan belajar jika selalu diperintah. B. Anak akan belajar jika dibiasakan. C. Anak akan belajar jika diberikan motivasi. D. Anak akan belajar lebih giat jika mendapat nilai baik. Jawabannya, anak akan belajar jika dibiasakan. Jadi gini, misalkan di rumah ya, Dek, sampai nanti kalau habis maghrib, habis ngaji belajar loh ya, habis misalkan kan habis sholat maghrib, mungkin baca-baca doa atau gimana, Dek nanti kalau habis baca-baca doa belajar ya. Maka anak tuh akan terbiasa setiap harinya itu setelah maghrib pasti belajar, bukan nonton TV. Nah, misalkan seperti itu ya. Soal 22. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan A. Proses dari hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. B. Proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. C. Indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. D. Hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jawabannya yaitu proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Soal 23. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dalam rancangan program remedi bagi siswa yang dicapai prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah: A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. B. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. C. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. D. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. E. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Jawabannya yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan materi, yaitu berupa kecerdasan siswa. Siswa semakin cerdas, dia bisa memahami materi yang sudah dipelajari. Dia menguasai materi yang dipelajari dengan memberikan soal-soal remedial. Nah, gitu ya. Oke, soal nomor 24. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai maupun dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya berupa ketetapan MPR RI, yaitu A. Ketetapan MPR nomor 16 MPR 1198. B. Ketetapan MPR nomor 17 garing MPR 1998. Oke, kita langsung aja, yaitu ketetapan MPR nomor 17 tahun 98. Kita ulangi. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai maupun dalam peraturan. Di antaranya berupa ketetapan MPR RI tahun nomornya 17, tahunnya 98. Ini zamannya Pak Soeharto ya. Presidennya Pak Soeharto ya, kayak salah. Yang jelas 98 ini krisis moneter, saya ingat saya gitu ya. Tergantung bulannya ya. Ini masa transisi 98 ini. Masa krisis moneter. Soal 25, salah satu tujuan guru atau pendidik mempelajari teori belajar adalah: A. Terampil mengajarkan teori belajar kepada siswanya. B. Untuk menguasai kompetensi profesional. C. Untuk menguasai kompetensi sosial. D. Untuk menguasai kompetensi pedagogik.
pedagogis. Jawabannya yaitu untuk menguasai kompetensi pedagogis atau pedagogi. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Sehingga tujuan utama para pendidik adalah A. Membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. B. Membantu siswa belajar bagaimana menghargai manusia lain. C. Menjadikan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. D. Membantu siswa belajar menjadi manusia dewasa. Jawabannya, membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Soal 27. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan HAM secara universal melalui beberapa instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu negara yang berdaulat dengan alasan melindungi HAM. Hal tersebut dilakukan apabila PBB menganggap negara bersangkutan terlalu banyak terjadi praktek KKN. B. Negara yang bersangkutan tidak serius menegakkan HAM. C. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya. D. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat. Jawabannya yaitu C. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya. Soal 28. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diberikan secara khusus dalam UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu jawabannya yaitu D, pasal 28A sampai dengan 28C. Soal 29. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilihan isi pendidikan adalah materi pelajaran harus A. Bervariasi sesuai kegiatan pembelajaran. B. Sesuai dengan persepsi orang tua dan masyarakat tentang kebutuhan. C. Sesuai dengan perbedaan individual siswa. D. Disusun secara logis dan sistematis. Jawabannya disusun secara logis dan sistematis. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilihan isi pendidikan adalah materi pelajaran harus A. Bervariasi sesuai kegiatan pembelajaran. B. Sesuai dengan persepsi orang tua dan masyarakat tentang kebutuhan. C. Sesuai dengan perbedaan individual siswa. D. Disusun secara logis dan sistematis. Disusun secara logis dan sistematis. Soal 31. Badan internasional baru yang dibentuk PBB dalam penegakan HAM internasional dengan Statua Roma pada akhir bulan Juli 1998 yaitu A. Komisi HAM PBB, B. Mahkamah Internasional, C. International Criminal Court ICC, D. Pengadilan HAM. Jawabannya yaitu ICC, International Criminal Court. 32. Lembaga yang dibentuk melalui Kepres nomor 5 tahun 1993, kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, B. Pengadilan Hak Asasi Manusia, C. Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAK, D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jawabannya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam penegakan HAM di Indonesia adalah jawabannya yaitu D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Demikian dari Next and Edge Channel tentang kisi-kisi soal SKB dari yang awal tadi ya, kisi-kisinya. Untuk soal-soalnya itu bisa kalian pelajari karena itu referensi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa juga tonton video aku yang lain. Di sini sudah sangat lengkap, terutama untuk pedagogiknya kuat banget. Di sini kalian pelajari semua aja tuh udah pasti ada yang keluar. Karena sudah memang itu pedagogi yang memang itu. Di sini juga ada kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, untuk kompetensi profesionalnya juga ada, tapi hanya untuk pelajaran-pelajaran terutama yang sudah saya upload ya teman-teman. Ada PKN, bahasa Indonesia, ada juga matematika. Kemudian untuk materi yang lain menyusul ya. Untuk jurus-jurusan yang lain menyusul, saya akan tetap carikan informasinya biar adil ya. Oke, semoga kalian suka dan jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga mendapatkan berkah dari berbagi. Semoga apa yang kalian cita-citakan terkabul dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for watching. Bye bye, see you.